Ketua Umum PSSI Erick Thohir janjikan bonus besar jika Timnas Indonesia memenuhi dua syarat ini. Timnas Vietnam diterpa kabar buruk jelang menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Serta beberapa kabar Timnas Indonesia hari ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menargetkan timnya meraih kemenangan atas Vietnam. Laga antara kedua tim dalam lanjutan Phase Group D Piala Asia 2023 akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 19 Januari 2024. Kedua tim saat ini kondisinya tidak jauh berbeda dalam laga Piala Asia 2023. Pada laga pertama Phase Group D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak, sedangkan Vietnam kalah 2-4 dari Jepang. Sintayong mengatakan tim asuhannya sudah melupakan kekalahan dari Irak. Untuk itu Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap diri untuk melawan Vietnam. Kami kalah dari Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kami akan persiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang tidak ingin kehilangan poin dalam laga selanjutnya pada pesta sepak bola Asia itu. Hal itu untuk menjagakan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menyatakan Vietnam adalah ujian selanjutnya Timnas Indonesia, karena itu timnya harus menyiapkan diri dengan sangat baik untuk laga tersebut. Konfederasi Sepak Bola Asia menyorot duel derby Asia Tenggara antara Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. AFC menyebut duel antara Timnas Indonesia dengan Vietnam menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik ditunggu pada matchday kedua. Setiap 2 tahun, Piala AFF menjadi saksi negara-negara Asia Tenggara bersaing untuk supremasi regional. Pada awal 2023, juara 2 kali Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia yang pernah 6 kali menjadi runner-up di babak semifinal, menjaga dominasi terbaru mereka atas Garuda. Dominasi ini juga mencakup kemenangan berturut-turut dalam kualifikasi Piala Asia untuk Piala Dunia FIFA 2022 dan Piala Asia AFC saat ini. Tulis AFC. Meski menilai Vietnam lebih dominan ketimbang Indonesia, AFC melihat pertandingan besok malam merupakan laga kunci yang menentukan nasib kedua tim sehingga siapapun bisa memenangi pertandingan. Apalagi kedua tim juga sama-sama menelan kekalahan di laga pertama. Vietnam takluk 4-2 di tangan Jepang, sementara Indonesia menyerah 1-3 kepada Irak. Vietnam asuhan Philippe Troussier tampil mengesankan dalam kekalahan 4-2 di hari pembuka dari Jepang. Sementara Indonesia asuhan Sintayong juga mengambil sisi positif dari kekalahan 3-1 dari Irak. Namun, kekalahan kedua berturut-turut bagi kedua tim akan membuat peluang lolos ke babak sistem gugur menjadi sangat kecil kemungkinannya. Yang berarti ada lebih dari sekedar kebanggaan dalam derby Asia Tenggara yang sulit ini. Pemain Lebanon Khalil Khamis melakukan tindakan brutal saat negaranya bermain imbang 0-0 dengan Cina pada matchday kedua grup A Piala Asia 2023 Rabu 17 Januari 2023 kemarin malam. Tindakan brutal yang dilakukan Khalil Khamis yakni mengangkat kakinya terlalu tinggi dalam situasi perebutan bola dengan gelandang Cina nomor punggung 18 Wai Sundai. Aksi brutal Khalil Khamis ini terjadi pada awal babak pertama, tepatnya menit ke-13. Khalil Khamis seakan ingin menunjukkan tendangan kungfunya di momen perebutan bola tersebut. Hasil dari perebutan bola itu dimenangkan Khalil Khamis dan tendangan kungfunya itu mengenai muka gelandang Cina. Insiden brutal ini lolos dari perhatian wasit Ko Kyun Jin yang memimpin laga Lebanon versus Cina. Keleroran wasit asal Korea Selatan ini menjadi sorotan beberapa situs luar negeri karena tidak memberikan hukuman kepada Khalil Khamis. Apalagi video tendangan kungfu Khalil Khamis telah viral di media sosial. Salah satu media luar negeri yang menyorot wasit Ko Kyung Jin dan Khalil Khamis adalah Daily Star. Menurut Daily Star, Khalil Khamis sebenarnya mendapatkan kartu kuning meskipun perebutan bola dengan pemain bersifat 50-50.
Alasan Khalil Kamis layak mendapat kartu kuning karena telah ceroboh mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga berpotensi membahayakan lawan. Viral video supporter Timnas Indonesia diejek supporter Timnas Irak. Momen ini dibagikan di akun Instagram @lingkar.sepakbola. Dalam video tersebut, sekelompok supporter Timnas Indonesia tengah dalam perjalanan di kereta. Mereka bertemu supporter Irak yang akan menyaksikan duel penyisihan grup D Piala Asia 2023 di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2024. Salah seorang supporter Irak membentangkan 5 jari sembari berkata "5-5". Itu merupakan ejekan untuk Timnas Indonesia sebab Indonesia kalah 1-5 dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basa Sports City Stadium pada 16 November 2023. Supporter Indonesia yang berada di video tersebut hanya bisa terdiam mendengar ejekan dari supporter Irak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan bonus besar kepada tim nasional Indonesia yang tengah berjuang di Piala Asia 2023. Tentunya bonus itu akan cair jika Garuda mampu memenuhi 2 syarat yang diberikan oleh Erick Thohir, yakni timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dan Jepang. Tentunya jika skenario itu terwujud, timnas Indonesia tak hanya akan mendapatkan bonus, tetapi juga tiket ke-16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki target lolos ke-16 besar Piala Asia 2023, namun perjuangan skuad Garuda cukup terjal karena sedang berada di peringkat terakhir pada papan klasemen sementara grup D. Marcelino Ferdinand CS menelan kekalahan dari Irak 1-3 di laga perdana. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 19 Januari 2024 malam. Erick Thohir mengatakan bahwa sejatinya skuad Garuda harus mencari 4 poin. Itu artinya diharapkan timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh lawan Vietnam dan bisa mengejutkan dengan menahan imbang Jepang. Maunya menang lawan Vietnam, kan tadi bilang poinnya kita harus cari 4 poin, kata Erick Thohir. Tetapi jika timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 2 laga sisa itu dengan kemenangan, Erick Thohir mengatakan itu akan menjadi sebuah bonus dari segi hasil. Bahkan dia mengisyaratkan skuad Garuda bakal mendapatkan bonus besar andai benar-benar mampu tumbangkan Vietnam sekaligus Jepang. Vietnam diterpa kabar buruk menjelang menghadapi timnas Indonesia. Tim asuhan Philippe Petrosier terancam kehilangan 1 pemain. Pemain yang dimaksud yakni Nguyen Dinh Bach. Sebagai informasi, Nguyen Dinh Bach merupakan pemain termuda di timnas Vietnam. Pemain berposisi sebagai striker itu kini berusia 19 tahun. Meski begitu, penampilan apik ditunjukkan Nguyen Dinh Bach saat melawan Jepang. Kala itu ia berhasil mencetak gol ke gawang salah satu kandidat juara Piala Asia 2023 ini. Dilansir bolasport.com dari Soha, Nguyen Dinh Bach kini terancam absen melawan timnas Indonesia. Hal tersebut didasari karena sang pemain sedang mengalami cedera. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan Nguyen Dinh Bach bisa kembali pulih.